Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumintarto Nurwahyudi SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, akan berbagi praktek baik tentang bagaimana mengatasi masalah seorang guru yang mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk mempelajari PMM. Dan praktek baik ini sudah saya lakukan dengan menggunakan strategi pemanfaatan waktu tidak mengajar untuk berdiskusi dan tanya jawab pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Situasi dan tantangan yang dihadapi guru-guru kimia di Tanah Datar yang tergabung di dalam MGMP Kabupaten Tanah Datar dan guru-guru di SMA Negeri 3 Batu Sangkar, yaitu mereka sibuk dengan mengajar yang rata-rata lebih dari 30 jam. Pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, guru-guru banyak mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Hal ini disebabkan mereka belum begitu paham mengenai kurikulum tersebut. Sebenarnya, semua sudah ada di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dengan mengajar begitu banyak, mereka tidak sempat untuk mempelajari PMM, sehingga mereka mengajarnya masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan mengajar yang signifikan. Saya sebagai kepala sekolah mengadakan supervisi ke beberapa guru. Ternyata dari hasil supervisi, guru-guru kita masih mengajar dengan metode-metode yang lama, yaitu metode-metode ceramah, belum berpusat kepada siswa. Dengan masih rendahnya pemahaman mengenai kurikulum Merdeka, maka sekolah mengadakan IHT, in-house training, mengenai pemanfaatan PMM dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Setelah guru-guru paham pentingnya penggunaan PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka, ternyata dilihat dari pemanfaatan PMM masih rendah. Hal ini disebabkan waktu yang digunakan untuk mempelajari PMM oleh guru sangat sedikit, dikarenakan guru-guru mengajarnya sangat banyak per harinya. Kepala sekolah beserta staf berdiskusi mencarikan jalan keluarnya bagaimana supaya PMM dapat dipelajari oleh guru. Dari hasil diskusi kami, maka kami akan mengelompokkan guru-guru yang tidak mengajar pagi dan guru-guru yang tidak mengajar setelah sholat duhur setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Dari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, yaitu kelompok hari Senin yang tidak mengajar pagi dan kelompok yang tidak mengajar siang. Begitu pula dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Guru-guru yang sudah bergabung dalam kelompoknya untuk mempelajari PMM secara bersama di bawah bimbingan oleh staf wakil kurikulum dan juga oleh kepala sekolah. Setelah 1 bulan berlangsung, kegiatan kelompok mempelajari PMM, kepala sekolah beserta staf mengecek penggunaan PMM pada setiap guru di dalam HP-nya. Ternyata sudah ada kenaikan pemanfaatan PMM dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka.
Setelah 1 bulan berlangsung, kegiatan kelompok mempelajari PMM, kepala sekolah dan staf mengecek penggunaan PMM pada setiap guru di dalam HP-nya. Ternyata sudah ada kenaikan pemanfaatan PMM dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Akhirnya, pemanfaatan PMM untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sedikit demi sedikit sudah mulai bisa teratasi. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa memecahkan masalah-masalah dan mencari jalan keluar supaya kebijakan-kebijakan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah praktek baik ini dilakukan, semoga menjadi inspirasi bagi kepala sekolah lainnya di Indonesia. Terima kasih.